Udah discuss, udah ada pembicaraan, dan ini juga Bang Jaki udah ngejelasin semuanya kayak gitu. Menghubungi Punten, apakah ada juga provokasi dari pihak luar. pihak Saya mah berharapnya baik sangka ya. Mudah-mudahan mah nggak ada kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada provokasi kayak gitu. Cuman memang dia lagi mungkin mau nenangin pikiran atau gimana, kita juga kurang paham ya. Namanya juga udah agak dewasa ya, udah 20 ke atas, mungkin dia problem apa kita nggak tahu kayak gitu. tapi hubungan abang sejauh ini sama keluarga almarhum seperti apa? Sejauh ini ya sampai saat ini saya belum pernah ketemu lagi sama keluarga almarhum karena saya jarang main ke Ciganjur ya, nggak ada komunikasi juga saya. Kayak gitu. Kenapa pun jarang ketemu atau ada apa gitu? Ya mengingatkan saya aja, karena kan itu di Ciganjur tempat saya pertama-tama tuh tinggal di sana sama almarhum kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang saya nggak bisa ceritain lah kalau di sana kayak gitu. Jadi ngundang kesedihan juga buat saya kalau di sana kayak gitu kan. Ada kenang-kenangan lah, rumah itu banyak gitu. Tapi mengenai ini keluarga besar udah mengetahui? Enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Bang, sebenarnya bentuk komunikasi abang sama Sally itu seperti apa sih bang? Bentuk komunikasinya terjalin baik antara bapak sama anak kayak gitu. Cuman saya nggak tahu nih kondisi saat ini dia menghilang itu kenapa kayak gitu. Makanya nih yang kita bingung, kenapa dia bisa ngilang kayak gitu kan. Sedang ini kan hari ini kan benar-benar diperluin kan si kakak Charlie kayak gitu. Sampai kita kan disuruh kembali lagi ya. Iya kayak gitu. Terakhir bilangnya emang mau kemana dia, Bang? Hal yang nggak biasa dilakuin kayak gini nih, saya juga bingung. Datang-datang tiba-tiba hilang kayak gitu. Belum ada kabar kali tepatnya ya. Iya, belum dikabarin kayak gitu kan. Berarti abang belum ke Ciganjur untuk memastikan Sherly ada di mana di rumah, mungkin Belum sama komunikasi saya akuannya mau atau ke Ciganjur, gimana? belum. Maksudnya untuk datangi langsung ke Ciganjur gitu Belum. untuk melihat Sherly ada di mana Belum. gitu. Kalau saya telepon atau kayak gitu. Nah, Bang, kalau untuk sebelum kepergian ini apa memang sebelumnya pernah ketemu dulu? Maksudnya discuss dulu nggak sih sama Kak Sherly gitu atau seperti apa? Karena kan ini bisa dibilang abang datang ke rumah, Kak Sherly nggak ada nih gitu. Pasti kan ada. Udah ada discuss, udah ada pembicaraan, dan ini juga Bang Jaki udah ngejelasin semuanya kayak gitu. Udah jelasin Bang Jaki nanti tanggal ini ya sidang kayak gitu. Tiba-tiba kok ngilang kayak gitu. Tiba-tiba nggak ada kayak gitu kan. Dia bilang kemana nih anak? Makanya tadi kita akan kembali lagi ke sini ya. Iya. Tapi pernah berpikir bahwa yang dibentuk penolakan dari Sherly nggak sih bang? Enggak. Baik-baik aja sih, komunikasi kita baik, hubungan antara bapak sama anak tuh baik kayak gitu. Nggak ada. Makanya ini nggak ada hujan nggak angin, tiba-tiba nih anak nggak ada kabar ya. Kayak gitu. Maksudnya bentuk penolakan tidak setuju atau bentuk penolakan bahwa dia tidak mau dengan hal ini atau gimana gitu? Belum tahu, karena kan saya belum ketemu nih sama anaknya. Belum tahu kenapa, nanti bakalan saya tanya si kakak Sherly-nya kenapa kita perlu di hari ini, dianya nggak ada kayak gitu kan. Nggak enak nih sama bapak-bapak ini kan, sibuk nih bapak ini. Bang, mungkin sebelumnya Kak Sherly pas lagi ini udah diskusi mau pergi kemana, bilangnya main, tapi ternyata sampai 3 hari ini belum balik gitu. Nggak izin apa-apa. Tiba-tiba ini pergi gitu aja, handphonenya juga mati kayak gitu. Bang, statusnya Sherly sendiri dalam sidang ini sebagai apa? Kemohon. Ini Pemohon. Jadi status Sherly dalam persidangan ini adalah sebagai pemohon. Yang tadi kami bilang, kami beritahu, kami ulangi bahwa Sherly ini termasuk golongan ahli waris dari almarhum karena satu darah. Biar bagaimanapun darahnya almarhum mengalir darah di badan di tubuh Sherly, nggak bisa dihilangkan gitu. Nah tadi dapat kabar berapa hari sehari sebelumnya ya, agak susah nih Pak Sherly ini dihubungi. Padahal Pak Haji ini sangat-sangat memperjuangkan Sherly. Takutnya khawatir karena usianya masih muda. labil. Iya, satu dia labil, kedua ada informasi-informasi yang dia sebetulnya nggak paham gitu. Informasi dari luar, saya tidak menyebut dari siapapun ya, informasi dari luar yang dia nggak paham gitu tentang perkara ini. Di persidangan ini Sherly dibutuhkan Bang, jadi nggak bakal jalan gitu Mas. Iya, harus Prosesnya karena harus hadir pemohon termasuk Sherly. Sherly kan termasuk salah satu ahli waris almarhum, termasuk Pak Haji. Kalau anak-anaknya kan masih kecil di bawah umur diwakili Pak Haji. Kalau misalkan sampai dengan minggu depan Sherly juga belum balik, mungkin langkah dari keluarga seperti apa sih, Bang? Coba Pak Haji. Ya berusaha untuk tetap nyari kayak gitu kan, namanya anak ya kita cari. Makanya ini lagi ditanya-tanya dulu kan sama teman-teman yang lain kan. Kalau keluarga mungkin nanti saya akan coba komunikasi ke keluarga Ciganjur kayak gitu. Nih anak kemana kan,
marahnya kenapa, apa marah atau gimana kayak gitu kan, atau ada problem apa kita nggak tahu kayak gitu kan. Jelas sama saya baik-baik aja kayak gitu. Apa nanti mungkin ada rencana dari abang mau ikut sertain Po Bandung kan sebagai orang yang paling terdekat oleh sama Sherly ini buat minta tolong sebagai jembatan atau Oh, nggak perlu lah, nggak usah kayak gitu kan. Cukup nanti saya aja itu nanti yang nyari kayak gitu. Takut ngerepotin kayak gitu kan. Tapi ada feeling nggak sih bang mungkin Sherly ini lagi di mana sekarang? Kira-kira Ya saat ini ya dia belum pernah ngelakuin hal kayak gini nih, nggak pulang kayak gitu. Nggak pernah dilakuin, kayak nggak pulang dari satu malam tuh, nggak pernah dilakuin kayak gitu. Makanya saya tiba-tiba saya bingung kayak gitu kan, kenapa kok nggak ada kabar kayak gitu kan. Namanya anak perempuan ya kita khawatir juga ya kayak gitu. ada rencana untuk ke pihak berwajib nggak sih bang karena kan ini udah 3 hari nih gitu kan. Nggak, nanti kalau udah 7 hari aja kayak gitu. Kalau udah 7 hari baru kita tolong sama Bang Jaki kayak gitu. Bang, untuk secara garis besar aja untuk warisnya sendiri apa aja sih Bang yang diwariskan itu dari Kita nggak berbicara sampai situ, kita hanya mengajukan permohonan yang berhak menjadi ahli waris, gitu. Yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang, dalam hal ini kompilasi hukum Islam. Pak Haji termasuk anak-anaknya almarhum. Memang ahli waris, golongan ahli waris itu diatur juga ke orang tua, tapi kan orang tua almarhum sudah meninggal dua-duanya. Jadi yang mustahak, yang berhak menjadi ahli waris itu, karena itu kita mengajukan permohonan Bang Haji, ketiga anaknya, dan Sherly. Itu aja paling. Kita tidak masuk ke dalam objek hartanya. Oh, tidak menjabarkan hartanya apa Ya, saja? kita tidak masuk ke dalam objek hartanya, karena kalau kita masuk ke dalam objek hartanya pasti ada gugatan di situ, ada pihak lain yang masuk, gitu. Karena ini kan hanya sifatnya permohonan, bukan gugatan waris, gitu ya. Berarti minggu depan apa Bang agendanya masih sama? Agendanya pemohon wajib datang semua, termasuk Sherly. Iya, Berarti apabila tidak hadir lagi akan ditunda lagi? akan ditunda, harus hadir. Makanya nih Pak Haji nih, gitu. Ada mau ditambahin? Dari Pak Haji, Bang Haji sendiri gimana Bang Haji? Ya mudah-mudahan kembali secepatnya gitu. Nanti kan kita tanyain tuh kenapa tiba-tiba tuh ngilang selama 3 hari atau gimana kayak gitu kan. Apa keberatan atau gimana ya, kurang paham juga kan gitu. Apa ada problem apa? Informasi ini dari sana yang ini. Dari Ganjur. Iya. Nah, makanya kan saya kan juga kurang tahu kan, saya karena nggak ada komunikasi ke Ciganjur kayak gitu. Dan ini juga kan nggak ada urusan apa-apa juga kalau saya komunikasi kayak gitu. Kecuali kalau lagi ada keperluan apa-apa kayak gitu. Mungkin pulang ke rumah Nggak perlu ngomong Ciganjur juga. gitu Bang. Iya, nggak juga kayaknya, nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Iya, karena kan deket kayak gitu. Karena kan deket kayak gitu, pasti tetangga-tetangga pasti ngomong kan kayak gitu. Tapi nanti saya coba usahain, saya tanya kayak gitu kan. Di mana kayak gitu. Khawatir banget dong Bang Haji ya. Iya nggak enak, hati juga perasaan nggak enak kayak gitu. Kok dari malam enak, kenapa ya tumen-tumenan kayak gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba pergi nggak ngomong kayak gitu. Mungkin sebelumnya maaf ada keributan kah atau gimana? Nggak ada, selama ini nggak ada. Hubungan saya terjalin baik semua sama anak kok kayak gitu. Berarti nggak bawa apa-apa dong? Enggak. Nggak tahu ya kalau bawa baju atau gimana. Pegang. Kalau itu mah insya Allah bawa kali. Kalau Bawa kayak pegang mobil nggak apa? sih? Enggak, jarang bawa mobil ya. Makanya dari malam nggak bisa tidur, nggak enak juga pikiran gitu. Ini kemana nih anak gitu? Jadi yang dikhawatirkan yang tadi kita bilang, takutnya dari ya simpulin sendiri lah ya, pihak sana aja takutnya kan, takutnya gitu kan, yang namanya masih usia masih 20 tahun, dia ini takutnya nggak paham gitu. Jadi ada informasi masuk A B C D, dia simpulkan sendiri gitu. Padahal kan kita sudah kasih tahu bahwa Sherly ini biar bagaimanapun termasuk ahli waris dari almarhum, tidak bisa dipungkiri gitu. Takutnya ada informasi dari luar, silakan teman-teman publik simpulkan sendiri dari sana lah gitu kan. Yang mau provokasi takutnya begitu kan. Bang, mungkin mau ada yang mau disampaikan, siapa tahu Kak Sherly ngelihat di sini mungkin ada ajakan untuk pulang. Ya, buat saya mudah-mudahan si kakak cepat kembali ke rumah. Kalau memang ada masalah bicara kayak gitu kan, kalau memang ada problem apa, entah apa atau sesuatu hubungan apa, diperbaiki kayak gitu kan. Kalau dibicarakan sesuatu itu baik-baik, kita juga kan akan ketemu titik kebaikan itu kayak gitu.
Itu aja. Mau coba nyari kemana makasih ya. Bang? Mau coba nyari kemana nih? Mungkin langkahnya udah tidak. Nanti saya tanya-tanya ke temennya dulu. Karena ada beberapa tuh temennya saya tahu kontaknya. Gitu. Itu masih belum mau ke Jogja dulu ya? Belum. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Maaf, makasih ya. Kemudian